indahnya surga. Bayangkan sebuah negeri yang tidak pernah tersentuh duka, tidak pernah mengenal sakit, tidak ada air mata, tidak ada perpisahan, tidak ada rasa takut kehilangan. Itulah surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di sana mengalir sungai-sungai yang airnya jernih, susu yang tak berubah rasa, madu yang murni, dan minuman yang lezat tanpa memabukkan. Istana-istana berdiri dari emas dan perak, tanahnya harum seperti kasturi, udaranya penuh kesejukan dan kedamaian. Setiap jiwa mendapatkan apa yang ia inginkan, bahkan lebih dari yang pernah terlintas dalam hatinya. Penghuni surga yang paling rendah kedudukannya pun memperoleh kenikmatan 10 kali lipat dari seluruh dunia dan seisinya. Tidak ada lelah dalam menikmati, tidak ada bosan dalam kebahagiaan. Wajah-wajah berseri, hati-hati dipenuhi cinta dan ketenangan. Mereka bersama pasangan yang suci, penuh kasih, tanpa cemburu dan tanpa cela. Umur mereka muda selamanya, kekuatan mereka sempurna, dan kebahagiaan mereka abadi. Namun semua itu belum seberapa dibanding satu kenikmatan yang paling agung. Saat tirai dibuka dan mereka memandang wajah Allah yang maha mulia. Ketika itu, seluruh kenikmatan terasa kecil dibanding pertemuan dengan Rabb mereka. Inilah surga, tujuan sejati kehidupan seorang mukmin. Berikut adalah gambaran surga, Al-Jannah menurut Al-Quran, hadits syahih, serta penjelasan para ulama salaf. Satu surga dalam Al-Quran. Surga disebut dengan berbagai nama dalam Al-Quran, di antaranya Jannat Adn, Jannat Adn, surga tempat tinggal yang kekal. Darussalam, Darussalam, negeri keselamatan. Al-Firdaus, Al-Firdaus, surga tertinggi. Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fiya jannatin wa naharin fiya maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Raja yang Maha Kuasa. Quran Surah Al-Qamar ayat 54-55. Kenikmatan surga. Allah menggambarkan surga dalam Quran Muhammad ayat 15. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lil syaribin wa anharun min asalin musaffan. Di dalamnya ada sungai air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai susu yang tidak berubah rasanya, sungai khamar yang lezat tanpa memabukkan, sungai madu yang murni. Allah juga berfirman, walahum fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalamnya terdapat segala apa yang diinginkan oleh jiwa dan dipandang indah oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Dua surga dalam hadits syahih. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang syalih sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Hadis Syahih Al-Bukhari dan Syahih Muslim. Tingkatan surga. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi para mujahidin di jalannya. Jarak antara dua tingkatan seperti antara langit dan bumi. Hadis Syahih Al-Bukhari. Dan beliau bersabda, jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah Al-Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Hadis Syahih Al-Bukhari. 3 kenikmatan tertinggi. Melihat wajah Allah. Ini adalah nikmat paling agung. Allah berfirman, Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabbnya mereka melihat.
Quran Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak berdesakan dalam melihatnya." Hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. 4 gambaran fisik surga: istana dan bangunan, batu batanya dari emas dan perak, tanahnya dari kasturi, kerikilnya mutiara dan yakut. Hadits riwayat Sunan At-Tirmizi menyebutkan demikian. Hasan Syahih. Pohon surga, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga ada pohon yang seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun tidak akan terputus." Hadis Sahih Al-Bukhari. 5 penjelasan ulama salaf. Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa semua gambaran surga adalah hakiki, nyata, bukan kiasan. Kenikmatannya benar-benar ada dan lebih sempurna dari yang bisa dibayangkan manusia. Imam Malik. Beliau menegaskan bahwa sifat-sifat yang Allah kabarkan tentang surga dan melihat Allah harus diimani tanpa menolak, tanpa menakwil menyimpang, dan tanpa menyerupakan. Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa kenikmatan surga mencakup kenikmatan jasmani, makanan, minuman, pasangan, kenikmatan ruhani, ridha Allah, keamanan, ketenangan. Puncaknya adalah melihat Allah Ta'ala. 6 penghuni surga, ciri-ciri mereka dalam Al-Quran: bertakwa, beriman dan beramal syalih, sabar dalam ketaatan, menjauhi syirik dan maksiat. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilu lis-salihati kanat lahum jannatu al-firdausi nuzulan." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal syalih, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107. 7. Surga memiliki 100 tingkatan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara 2 tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan surga memiliki 100 derajat, tingkatan. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat lainnya seperti langit dan bumi. Jarak yang sangat luas dan tidak terbayangkan. Tingkatan tertinggi adalah Al-Firdaus, sebagaimana sabda Nabi SAW. "Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Al-Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman." Hadis Sahih Al-Bukhari. 8. Kenikmatan surga melebihi raja dan kaisar dunia. Rasulullah SAW menjelaskan tentang penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Beliau bersabda bahwa Allah akan berkata kepada penghuni surga yang paling terakhir masuk, "Bagimu seperti dunia dan 10 kali lipatnya." Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya orang yang paling rendah kedudukannya di surga memiliki kenikmatan seperti 10 kali dunia. Hadis Sahih Muslim. Bayangkan, jika seorang manusia pernah merasakan puncak kenikmatan dunia, seperti raja, sultan, atau kaisar yang memiliki kekuasaan, istana, harta, dan kemewahan, maka penduduk surga yang paling rendah sekalipun mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat dari seluruh dunia. Dan itu baru tingkatan paling bawah. Bagaimana dengan tingkatan yang lebih tinggi? Bagaimana dengan Al-Firdaus? Bagaimana dengan para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang syalih? 9. Kenikmatan tanpa batas dan tanpa kekurangan. Di dunia, kenikmatan bercampur rasa takut kehilangan, kekayaan bercampur kecemasan, kesehatan bercampur sakit,
cinta bercampur perpisahan, kekuasaan bercampur ancaman. Di surga, la yamassuhum fiha nasabun wa la yamassuhum fiha lughub. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Hijr ayat 48. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka tidak merasakan kematian di dalamnya selain kematian pertama. Di dunia, Quran Surah Ad-Dukhan ayat 56. Tidak ada kematian, penyakit, penuaan, kesedihan, kedengkian, kecemasan. 10. Penjelasan ulama salaf. Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwa kenikmatan surga mencakup kenikmatan jasmani yang sempurna, kenikmatan ruhani yang lebih tinggi. Puncaknya adalah melihat Allah. Beliau menegaskan bahwa perbandingan dunia dengan akhirat sangat kecil. Dunia tidak ada nilainya dibanding surga. Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa hadits tentang 10 kali dunia menunjukkan betapa luasnya karunia Allah, bahkan bagi penghuni surga yang paling rendah. 11. Perbandingan dunia dan surga. Rasulullah SAW bersabda, tempat cambuk salah seorang dari kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis Sahih Al-Bukhari. Artinya, satu tempat kecil di surga saja lebih baik dari seluruh kerajaan dunia, semua istana, semua harta, semua kemewahan. 12. Bidadari surga. Allah Ta'ala berfirman, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata indah. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 54. Allah juga berfirman, كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 58. Dan firman-Nya, Inna ansha'nahunna insya'a, afaja'alnahunna abkaran, a'uruban, atraban. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan penciptaan yang sempurna. Kami jadikan mereka perawan-perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran Al-Waqi'ah ayat 35 hingga 37. Makna menurut ulama salaf, mereka adalah makhluk khusus surga, cantik, suci, tidak pernah disentuh sebelumnya, penuh cinta kepada suaminya, tidak ada kedengkian, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebosanan. Rasulullah SAW bersabda, seandainya salah satu wanita surga melihat ke bumi, niscaya ia akan menerangi antara langit dan bumi dan memenuhi keduanya dengan keharuman. Hadis Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan, bagi setiap lelaki di surga, 2 istri dari kalangan bidadari. Hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan disebutkan pula bahwa kecantikannya luar biasa, sumsum betisnya terlihat dari balik dagingnya karena saking jernih dan bersihnya, tanpa celah dan tanpa kekurangan. Kenikmatan tanpa kekotoran dunia. Di dunia, hubungan suami istri bercampur lelah, cemburu, sakit dan kekurangan. Keindahan akan pudar, cinta bisa berubah. Di surga, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada sakit, tidak ada kecemburuan, tidak ada pertengkaran. Allah berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Kami hilangkan segala rasa dengki dari dalam dada mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Apakah wanita mukminah lebih mulia? Para ulama salaf menjelaskan, wanita mukminah dunia yang masuk surga lebih utama dari bidadari, lebih cantik, menjadi ratu atas mereka, sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya. 13. Kenikmatan tertinggi tetap melihat Allah. Walaupun kenikmatan bersama pasangan sangat luar biasa, namun tetap kenikmatan tertinggi adalah melihat Allah. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun." Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada surga dan tambahan.
Quran Surah Yunus ayat 26. Para sahabat dan ulama salaf menafsirkan tambahan sebagai melihat wajah Allah. Kesimpulan, surga memiliki 100 tingkatan. Jarak antar tingkatan seperti langit dan bumi. Penghuni paling rendah mendapatkan 10 kali dunia, kenikmatan. Surga tidak ada bandingannya. Kenikmatan tertinggi adalah melihat Allah. Jika Raja Dunia rela mengorbankan segalanya demi kekuasaan yang fana, maka mengapa kita tidak berjuang untuk surga yang kenikmatannya 10 kali dunia, bahkan lebih, dan kekal selamanya? Semoga Allah menjadikan kita penghuni Al-Firdaus yang tertinggi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la min al-jannah bighayri hisabin wala sabiqa adhabin. Allahumma aghfir li dhunubi kullaha, diqqaha wa jillaha, awwalaha wa akhiraha, sirraha wa alaniyataha. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم اجعلني من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجمعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تحرمني لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan segala perkataan serta amalan yang mendekatkan kepadanya. Kami berlindung kepadamu dari neraka dan segala perkataan serta amalan yang mendekatkan kepadanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga Firdaus yang tertinggi tanpa hisab dan tanpa azab terlebih dahulu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun besar, yang awal maupun akhir, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, amalanku dari ria, lisanku dari dusta, dan mataku dari khianat. Ya Allah, jadikan aku termasuk penghuni surga yang tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih, dan kumpulkan aku bersama para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang syalih. Ya Allah, jangan Engkau haramkan aku dari kenikmatan memandang wajah-Mu yang maha mulia di surga kenikmatan. Semoga Allah mengabulkan doa ini dan menjadikan kita penghuni Al-Firdaus. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbiha ajma'an walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.